Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa IAIN Parepare. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, kedatangan orang-orang asing Belanda ke Indonesia untuk menjalin hubungan perdagangan. Bangsa Belanda melakukan monopoli kegiatan perniagaan di bawah sebuah badan bernama FOC alias Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dalam aktivitas FOC yang ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan perdagangan pribumi yang merasa kepentingannya terancam, sehingga sikap Belanda yang memaksa kehendak dengan kekerasan makin memperkuat sikap permusuhan pribumi tersebut. Namun, secara politis FOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dalam waktu yang cepat. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieterszoon Koen menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Syedin Panotogoma. Sentimen keagamaan terhadap umat Islam menggerakkan kaum santri untuk melancarkan perlawanan politik terhadap penguasa kolonial, misalnya bangkitnya kiai, haji, syekh, dan pegawai keagamaan, guru agama, serta sejumlah santri yang turut ambil bagian dalam perang ini, yang dikenal dengan nama Perang Diponegoro. Seiring waktu, Belanda mulai memberikan sedikit kelonggaran terhadap umat Islam dengan mencabut resolusi dan ordonasi yang membatasi pengamalan agama Islam, di antaranya mencabut ordonasi yang membatasi jumlah jamaah haji. Tumbuhnya kebangkitan Islam menumbuhkan lagi ketakutan penguasa Belanda terhadap kuatnya Islam. Untuk mengurangi kekuatan tersebut, dibentuklah suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan yang disebut Presteraden. Pada tahun 1932 Masehi, keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup pesantren, madrasah, dan sekolah yang tidak ada izinnya, karena sekolah ini memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansin Sekolah Liar. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1908 Masehi berupa Sumpah Pemuda. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan sekelompok kecil orang Indonesia. Lahirlah gerakan pembaharuan pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia. Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di Indonesia adalah: yang pertama, Madrasah Adabiyah School; yang kedua, Madrasah Diniyah School; yang ketiga, Madrasah Muhammadiyah; yang keempat, Sumatera Thalib; yang kelima, Madrasah Salafiyah. Materi selanjutnya adalah yang kedua, pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, perlu kita ketahui, Jepang menguasai Indonesia pertama kali pada tahun 1942 dengan membawa semboyang Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyang Asia Baru. Pada masa pemerintahan Jepang, terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapus dualisme pengajaran. Salah satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, ialah sekolah rakyat 6 tahun yang dikenal dengan nama Gokumin Gakkao. Sekolah-sekolah desa dibiarkan, tetapi namanya diganti menjadi sekolah pertama. Adapun susunan pengajarannya menjadi, yaitu yang pertama, sekolah rakyat 6 tahun. Yang kedua, sekolah menengah 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah tinggi 3 tahun atau SMA pada zaman Jepang. Nah, dengan seiring waktu, perubahan lainnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Maksud dari pemerintahan Jepang memberikan kelonggaran kepada umat Islam
Adapun salah satu cara untuk mendekati umat Islam Indonesia, mereka menempuh kebijaksanaan antara lain yaitu pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Wahid Hasyim Kahar Musakir dan Bung Hatta, dan kantor urusan agama yang ada pada zaman Belanda disebut Kantor for Islamistische Zaken yang dipimpin oleh orang-orang Orientalisten Belanda, dan kemudian diubah menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu Kiai Hasyim Al-Asy'ari dari Jombang. Setelah Jepang memasuki Perang Dunia yang Kedua dan kedudukan Jepang terjepit oleh sekutu, Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap bangsa Indonesia. Hasil kekayaan bumi Indonesia dikuras untuk pembiayaan Perang Asia Timur Raya. Jepang lalu memberlakukan kerja paksa atau ramusa. Kemudian Jepang membentuk badan-badan pertahanan rakyat semesta seperti Heiho, Peta, dan Kaibodan. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan dengan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai ketua. Kemudian dibentuk pula Subpanitia Pendidikan dan Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara untuk merumuskan suatu rencana cita-cita dan usaha-usaha pendidikan atau pengajaran. Yang terakhir, berbeda dengan pemerintah Belanda, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kesetaraan pendidikan pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, yang misalnya banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda bangsa Indonesia. Dengan demikian banyak berdiri lembaga pendidikan dan pengajaran serta tempat ibadah dan anak-anak diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji. Itulah tadi materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.